Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengujian produk, barang, dan jasa khusus untuk program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, juga untuk bisnis daring dan pemasaran. Mohon kalian simak dengan baik sambil melihat LKS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi dasar dari pengujian produk, barang, dan jasa: menganalisis prosedur pengujian kesesuaian produk, barang, dan jasa. Kompetensi dasar yang ke-315 adalah mengevaluasi kesesuaian hasil produk, barang, dan jasa dengan rancangannya, melakukan pengujian produk, barang, dan jasa, melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk standar operasional. Itu yang akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, siswa-siswi diharapkan mampu memahami hakikat pengujian produk, mengetahui pihak-pihak yang berwenang dalam pengujian produk, memahami standarisasi dan sertifikasi produk, serta memahami proses evaluasi produk melalui pengendalian mutu. Pengujian produk. Hakikat pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai dengan standar tertentu. Proses pengukuran sifat dan kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk. Jadi, pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Artinya, sebuah produk sebelum dilempar ke pasaran, sebelum dijual ke konsumen, produk tersebut harus memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing suatu negara. Kalau di Indonesia ada namanya Standar Nasional Indonesia, atau sering kalian dengar namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, produk yang dibuat atau produk yang akan dipasarkan itu harus memenuhi standar SNI tersebut. Ya, seperti apa? Keamanannya. Apakah produk itu aman dipakai oleh konsumen nantinya? Kualitasnya bagaimana? Kesesuaian produknya bagaimana? Jangan sampai seperti masyarakat membeli produk yang asal dibuatnya. Itu tujuan dari pengujian produk. Bagi produsen, hasil pengujian produk berguna dalam pengarsipan dan untuk mendapatkan hak paten atas produknya. Selain itu, pengujian produk dapat digunakan sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru. Data hasil pengujian dapat digunakan sebagai rujukan yang tepat agar mendapatkan lisensi untuk proses produksi dan penjualan. Maksudnya slide di sini adalah hasil dari pengujian tersebut nanti diarsipkan untuk mendapatkan hak paten. Artinya tidak ada lagi orang yang meniru produk tersebut mengatasnamakan produk B. Contohnya perusahaan A membuat produk helm. Ya, produk helm di sini sudah diujikan, ya, artinya sudah melalui pengujian yang sangat ketat, dibenturkan, dijatuhkan dari ketinggian berapa meter, ternyata helm tersebut tidak pecah, lalu ada uji tekanannya dan juga di dalam helm tersebut tidak pecah. Nah, itu nanti akan dijadikan hak paten. Artinya pada saat produk itu diluncurkan, apabila produk itu dijual ke masyarakat,
produsen bisa mendapatkan yang namanya SNI, Standar Nasional Indonesia, dan mendapatkan hak paten atas produknya, sehingga tidak ada lagi orang yang memakai produk tersebut mengaku produksinya dia sendiri. Jadi di situ macam-macam merek harus punya dalam mendapatkan hak patennya. Walaupun sama-sama produksinya helm. Kita bisa lihat contohnya dari segi makanan, hak paten antara McDonald dengan KFC itu berbeda. Ya, hak paten di sini kalian bisa lihat kalau di situ ada bacaannya, misalkan McDonald di atasnya itu ada huruf kecil lambang R yang dibulatkan. Ya, itu namanya R itu register, artinya sudah terdaftar, sudah mendapatkan hak paten. Contohnya lagi merek sepatu Nike, ya, Nike, di atasnya itu dia baca, di atas bacaannya Nike itu ada R kecil dibulatkan. Nah, itu artinya Nike itu sudah terregister, sudah punya hak paten. Jadi tidak boleh lagi ada orang yang memakai merek dengan produk dari Nike tersebut. Tujuan pengujian produk. Pertama, memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, kontrak suatu produk. Memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standar melalui pembuktian demonstrasi produk. Menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. Menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk, sebagai sarana perbandingan dengan produk lain, sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. Membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk, membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. Beberapa di sini saya ambil contohnya, misalkan yang nomor G, sebagai bukti dalam proses hukum sebagai pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan sebagainya. Contohnya, tadi saya katakan produksi helm KYT misalkan, ya. Apabila dia sudah melakukan pengujian produk, dikatakan bahwa produk ini bagus, aman, melindungi kepala dari pengendara motor, ya. Pada saat dia dipakai ternyata pecah. Nah, itu dilihat dulu apakah benar-benar KYT yang asli atau tidak. Ya, apabila dia asli, dia punya hak patennya, apa SNI-nya. Jadi, KYT nanti bisa mengklaim produknya bahwa itu adalah produk bukan dari produk KYT, artinya produk palsu, ya, dan dia bisa menuntut balik. Pada saat beberapa tahun yang lalu ada kejadian di MotoGP, ada rider yang jatuh, ya, dia bisa lepas. Nah, ternyata setelah diselidiki oleh rider tersebut, helmnya itu tidak dikancingkan talinya. Nah, itu bukan salah dari si helmnya, tapi salah dari si ridernya, karena dia tidak mengancingkan tali yang ada di bawah lehernya. Ya, lalu saya jelaskan lagi di sini, membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. Apabila ada satu konsumen yang terkendala dalam masalah produk, perusahaan bisa menjelaskan bagaimana cara masalahnya, bagaimana cara memecahkan masalahnya. Nah, ini yang dikatakan dengan pelayanan setelah penjualan. Ya, pelayanan setelah penjualan, atau lebih dikatakan dengan sistem garansi. Slide selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian pengujian produk. A. Mencoba strategi pemasaran. B. Memberikan informasi mengenai produk. C. Mengupayakan untuk mengatur strategi merek. D. Membantu produsen mencermati kesalahan. Kita bahas yang A terlebih dahulu. Jika produsen suatu produk, barang atau jasa
hanya menjual satu produk saja, maka perusahaan tersebut akan mengalami masalah dalam aspek pemasaran. Dengan adanya pengujian produk, kita sebagai produsen dapat mengetahui strategi pemasaran mana yang diterapkan, dan yang mana diterapkan dengan adanya pengujian produk. Produsen bisa dapat membuang fitur-fitur yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Yang ada dalam hal ini adalah masyarakat umum, sehingga produsen produk dapat menghemat biaya produksi. Artinya, dengan adanya pengujian produk, ya, produsen bisa membuang hal-hal ataupun membuang fungsi-fungsi yang tidak dibutuhkan oleh konsumen, sehingga produsen akan lebih menghemat biaya produksi. Selain itu, produsen mengetahui konsumen jenis mana yang bisa dijadikan sebagai sasaran penjualan. Contohnya, misalkan dia produsen mobil, dia memberikan fitur-fitur ya seperti airbag untuk keamanan, lalu ada yang namanya kamera untuk belakang, untuk parkir, ya. Nah, kamera samping yang nggak perlu ya nggak usah dibuat. Itu maksudnya, fitur-fitur yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, memberikan informasi mengenai produk. Maksudnya adalah dengan pengujian produk, perusahaan produsen akan mendapatkan masukan dari para konsumen mengenai produk yang akan diluncurkan. Konsumen dan penguji adalah pihak yang paling mengetahui bagaimana informasi dari produk, barang, dan jasa tersebut. Kenapa? Karena konsumen yang menggunakan dan pengujilah yang melakukan pengujian terhadap barang tersebut. Sehingga kedua pihak ini saling berkaitan dan saling memberikan advice atau masukan masing-masingnya. Ketiga, sebagai upaya untuk mengatur strategi merek. Konsumen membeli produk karena produsen memiliki merek yang terkenal, atau sudah dikenal atau sudah punya reputasi yang cukup besar. Reputasi ini dalam hal aspek keamanan dengan performa produk. Dengan melakukan pengujian produk, perusahaan dapat mengetahui persepsi konsumen mengenai produk dalam kaitannya dengan keamanan dan performanya. Contohnya, kenapa orang banyak beli mobil Mercy, mobil BMW? Kenapa? Karena mereka itu sudah punya merek dan orang sudah yakin dan percaya bahwa keamanan dari merek tersebut sangat bagus. Performa dari produk tersebut sangat bagus. Dia bisa melaju dengan cepat dan juga memikirkan dari keamanan penumpang yang ada di dalamnya. Sehingga konsumen lebih memilih merek-merek yang sudah terkenal dalam hal membeli produk ataupun jasanya. Yang keempat, membantu produsen mencermati kesalahan. Perusahaan tidak akan mengetahui cacat apa yang ada di dalam suatu produk sampai produk tersebut dipegang oleh para konsumen dan penguji. Dengan adanya pengujian produk, produsen produk dapat mengerti cacat apa saja yang terjadi dan pengembalian barang ataupun penggunaan garansi produk. Nah, di sini maksudnya adalah pada saat produsen membuat produk mobil, dia hanya buat aja sesuai dengan standar-standarnya. Nah, pada saat barang tersebut, mobil tersebut dijual, konsumen membelinya dan pengujinya juga sedang mengetes, baru di situ ketahuan apa cacatnya, apa kurangnya, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa dikembalikan lagi kepada produsen. Itu penjelasan dari slide ke-7. Kerugian pengujian produk. Pertama adalah pengujian produk cenderung dapat membuat perusahaan membayar biaya ekstra. Ya, karena produsen harus membayar penguji, harus mengeluarkan sampel, ya, harus mengeluarkan beberapa produk yang bisa dijadikan contoh. Lalu akan ada perubahan bila memang produk tersebut tidak aman, maka akan membuat biaya ekstra. Akan tetapi hasil dari biaya ekstra tersebut membuat produk lebih disenangi oleh konsumen. Jadi kalau menurut saya,
Walaupun biaya ekstranya lebih banyak, lebih besar, itu tidak akan bermasalah. Kenapa? Karena nanti akan membuat produsen atau membuat konsumen akan lebih senang. Yang kedua, permasalahan-permasalahan dalam penerapan pengujian produk seperti menguji produk yang salah. Maksudnya adalah para penguji produk melakukan pengujian pada aspek yang salah dalam suatu produk. Hanya fisiknya saja. Padahal nilai produk yang sesungguhnya bukan dari aspek fisik, tapi semua aspek. Ya, dia hanya menilai dari segi fisiknya saja, tidak nilai dari performanya, tidak nilai dari yang lainnya. Sehingga kesannya produknya adalah jelek. Yang kedua, melakukan perbandingan dengan produk yang salah. Artinya, melakukan perbandingan dengan pesaing bisnis yang lemah. Artinya lemah di sini, dia kalah saing, kalah mereknya. Contohnya, produsen menguji mobil Mercy lalu dibandingkan dengan mobil Cina, ya, itu salah. Kenapa salah? Karena perbandingannya tidak sesuai. Itu maksudnya. Nomor 3, menanyai pihak yang salah. Artinya melakukan wawancara yang tidak mengetahui seluk-beluk atas produk tersebut. Dia nanya tentang mobil Mercy-nya kepada security-nya. Dia nanya kepada pihak yang petugas-petugas yang bukan bagiannya. Itu menanyai pihak yang salah. Melakukan pengujian pada pasar yang salah. Artinya melakukan pengujian lingkungan pasar yang berbeda dari lingkungan pasar produk tersebut. Dia mengujinya bukan kepada para konsumen yang biasa memakai mobil Mercy, tapi yang biasa memakai mobil Jepang. Nah, itu maksudnya dari pasar yang salah. Yang kelima, melakukan segmentasi yang salah, yang tidak sesuai. Nah, di sini pun sama. Melakukan segmentasi, dia mengujinya kepada konsumen-konsumen yang tidak biasa memakai mobil Mercy. Nah, itulah yang dikatakan segmentasinya salah. Dia memakai, ya kalau mobil Mercy segmentasinya adalah segmentasi ekonomi ke atas, menengah ke atas. Nah, ini dia melakukan segmennya ekonomi menengah ke bawah, yang pasti tidak akan relevan dengan hasil pengujiannya. Yang keenam, melakukan pengujian dengan penerapan harga yang keliru. Artinya harganya di atas 500 juta, tapi dia mengujinya dengan harga yang di bawah harga tersebut, sehingga penerapan dari pengujiannya berbeda. Itulah penjelasan dari saya untuk minggu ini, ya, pengujian produk barang dan jasa khusus untuk jurusan OTKP dengan BDP. Bila ada pertanyaan ataupun yang perlu dibahas lagi, silakan nanti kalian tulis di bawah kolom komentar. Terima kasih dari saya, semoga bisa dipahami. Bila ada yang belum mengerjakan tugas mandirinya, saya mohon segera mengerjakannya lalu kirim ke email saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.